Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Munawwaroh, NIM 202016117173, kelas 2 SIA 1, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akal dan hati. Akal merupakan salah satu substansi imaterial yang menunjuk esensi manusia. Akal adalah sesuatu yang halus yang merupakan hakikat manusia, sama dengan al-qalb, an-nafs, dan al-ruh. Yang berbeda hanya namanya saja. Bahkan, akal adalah entitas jiwa yang terlibat dengan inteligensia, yang dalam hal ini ia bisa juga disebut dengan intelek. Unsur-unsur ini disebut dengan dan disamakan karena bersifat non-materi atau imaterial yang bersifat halus dan rahasia. Dalam arti kebanyakan akal, manusia sendiri tidak dapat menangkap hakikatnya. Karena entitas ini tidak berhubungan dengan ruang dan waktu sehingga tidak bisa diukur, tetapi hanya bisa diketahui dengan intelek dan observasi terhadap aktivitas-aktivitas di dalamnya. Akal yang bagi umumnya manusia merupakan tempat berpikir, berhayal, atau mengingat. Menurut Al-Ghazali, tidaklah persis demikian. Dalam pengertian yang paling sederhana, akal adalah entitas jiwa yang terlibat dalam urusan intelek manusia. Ini artinya bahwa segala hal yang berhubungan dengan pengetahuan manusia atau intelektual adalah hakikat akal itu sendiri. Secara sederhana, proses kerja akal melalui serangkaian tahapan dari organ-organ yang berbeda. Dalam proses menangkapan pengetahuan, akal menggunakan daya-daya tangkap baik internal maupun eksternal. Organ-organ eksternal yang paling utama adalah 5 panca indera, yaitu yang bisa dilihat oleh mata kasar, yang selanjutnya diteruskan pengelolanya oleh organ-organ internal seperti kemampuan melihat, mencium, meraba, dan mendengar. Masing-masing panca indera menangkap informasi khusus. Dalam hal ini, bukan organ fisik yang menangkap informasi, melainkan akal hewani atau jiwa sensitif. Informasi yang ditangkap panca indera diteruskan kepada daya tangkap internal untuk diolah, disimpan, dan sewaktu-waktu direproduksi kembali. Hati atau kolbu dikenal dengan qalb dalam bahasa Arab. Penggunaan istilah hati ini memang terkesan tumpang tindih dengan istilah jantung, karena dalam bahasa Inggris istilah qalb lazimnya diterjemahkan dengan heart atau jantung, dan bukannya liver atau hati. Istilah qalb menurut Al-Ghazali mengandung dua pengertian, materi dan spiritual. Pengertian materi adalah organ tubuh jantung yang berbentuk kerucut yang terletak di sebelah kiri rongga dada. Dalam pengertian ini, hewan juga dikatakan mempunyai qalb. Adapun pengertian spiritual yaitu hakikat manusia yang halus, yang mengenali, mengetahui, yang diajak bicara, yang dituntut, diberi pahala, dan disiksa. Dalam pengertian yang terakhir ini, Al-Ghazali menyamakan dengan definisi nafs dan akal. Ini artinya hanya manusia memilikinya, hewan tidak. Meskipun qalb bukanlah jantung atau hati dalam arti fisik, namun qalb mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kedua organ ini, bahkan dengan seluruh anggota badan. Itulah sebabnya kita sering mendengar ungkapan bahwa hati di dalam dada dan hati adalah tempat iman, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa iman letaknya di hati sambil menunjuk dada beliau. Penggunaan kiasan semacam inilah yang menurut Al-Ghazali kadang-kadang dengan jalan tidak langsung, dan pasti karena adanya hubungan khusus antara yang halus dengan anggota tubuh. Pada keterangannya yang lain, hubungan ini ibarat hubungan raja dengan pasukannya, pemilik alat dengan alatnya, atau orang yang bertempat dengan tempatnya. Gambaran hubungan antara qalb dan jantung ini merupakan analogi yang dipakai Al-Ghazali untuk menegaskan qalblah yang mengatur dan memutuskan pergerakan anggota badan menjadi sebuah perbuatan. Akal dan hati merupakan dua sebutan yang berbeda, namun merupakan satu substansi manusia yang sama menerima pengetahuan, yang berakal, serta yang memutuskan perbuatan dan tingkah laku.
Sehingga pantaslah dan tepatlah kalau dikatakan dalam Al-Quran bahwa substansi yang berakal adalah hati atau alqol. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.